Halo para pendengar Baca, selamat datang di episode podcast pertama Baca, MBA Buka Cakrawala. Sebuah podcast yang mengulik buku-buku yang diulas oleh para dosen dan bagaimana buku tersebut mempengaruhi pemikiran mereka. Saya, Denny Pagas Pradana, akan membantu podcast pada pagi hari ini. Dan sudah bersama kita di sini Pak Rocky Adiguna PSD. Selamat datang Pak Rocky. Selamat datang, makasih. Baik, Pak Rocky, ini merupakan sebuah podcast yang mengulik tentang buku-buku yang Pak Rocky baca dan bagaimana buku-buku tersebut mempengaruhi pemikiran Pak Rocky seperti itu, Pak. Ya. Nah, Pak Rocky sendiri mungkin sebelumnya bisa ceritakan terlebih dahulu bagaimana perjalanan profesional dari Pak Rocky. Iya, mungkin kalau profesional kembali ke setelah lulus S1 kali ya. Jadi setelah lulus S1 saya dari FEB, kemudian waktu itu sebetulnya sempat kepikiran mau lanjut di dunia praktik. Maksudnya dulu saya suka videografi, suka video making, itu saya suka. Kemudian kepikiran mau terjun di dunia itu atau kemudian lanjut S2 ya. Kemudian lanjutlah S2, keputusan akhirnya dapat beasiswa waktu itu dari Dikti, beasiswa unggulan masuk S2 di Swedia, di universitas namanya Jönköping International Business School. Di sana programnya namanya Strategic Entrepreneurship. Jadi somehow juga inline dengan minat saya di dunia itu gitu ya. Di sana kemudian selesai tahun 2013 ya, selesai 2014 saya masuk S3 di University of Luxembourg di Luxembourg. Nah ini perjalanan mungkin pertama saya itu punya interest di entrepreneurship, tapi kemudian belakangan saya lebih punya punya passion gitu ya di bidang family business sebetulnya gitu. Menarik ketika mendengar perjalanan dari profesional Pak Rocky yang tiba-tiba tertarik ke research interest terkait entrepreneurship, terutama family business. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, apa yang nge-trigger Pak Rocky buat tertarik ke research topik interest tersebut, Pak? Ya, pertama saya juga kayak ngerasa apa sih ini family business gitu ya, kayak kita mungkin biasa punya prejudice ya kalau family business itu nggak profesional, kemudian saya mau main pop business gitu ya, cuma usaha bapak lu gitu ya. Tapi waktu itu saya di Jönköping di Swedia, mereka itu salah satu research center yang ternama juga di bidang itu, dan di sana saya baru menyadari ternyata di dalam bidang besar entrepreneurship, family business ini juga bidang niche yang nggak banyak orang dalami ternyata gitu kan. Padahal ini bisnis yang di sekitar kita banyak sekali, bahkan perusahaan-perusahaan besar multinasional pun family business itu kan. Kalau kita sebut brand-brand ya besar termasuk Lamborghini atau H&M itu family business. Jadi itu yang kemudian menggeliti saya melihat juga bahwa ada hal yang berbeda di family business. Dia nggak sekadar bicara economic rationality, dalam arti ya semua itu dihitung dengan duit gitu ya. Tapi bahwa ada hal-hal yang sifatnya emosional, dan ini tampaknya tidak biasa gitu, dan perlu ilmu yang agak beda. Nah itu saya mulai ke sana. Memang menarik kalau kita mengulik tentang research interest family business, Pak ya, karena memang dalam perjalanannya saya pun juga banyak sekali bertemu dengan para pelaku family business, dan sepertinya tidak hanya faktor ekonomi dan bisnis yang saklek murni tentang yang dipelajari di MBA, tapi ada faktor-faktor lain di luar ekonomi yang perlu dikulik terkait family business, Pak ya. Betul. Ada gak sih Pak ya buku yang mungkin bikin Pak Rocky itu tertarik ke family business ini, Pak? Iya. Mungkin kalau saya flashback, waktu itu saya S2 selesai itu, kemudian di Jönköping itu ya, kemudian diajak oleh teman-teman termasuk profesor di sana untuk yuk kita nulis buku tentang family business gitu kan. Kemudian saya itu transisi ke S3 karena saya punya minat sebenarnya lebih spesifik di area tentang budaya gitu kan. Kemudian saya banyak ngulik juga bacaan-bacaan di dunia sosiologi, antropologi gitu ya. Jadi kalau saya sih angle-nya malah bukan pada, meskipun ini kita di dunia bisnis ya, tapi saya jujur nggak punya interest di dunia
uangnya gitu. Saya nggak suka bicarain duit sebetulnya. Biasanya profitnya berapa, saya tuh nggak suka aja gitu kan. Saya lebih suka dimensi sosialnya, dimensi budayanya gitu. Kenapa sih orang tuh punya sudut pandang seperti itu? Kenapa dia harus, katakan dari family business, harus mengikuti pesan orang tua untuk melanjutkan perusahaan? Kenapa sih terbentuk budaya di family business itu berbeda dengan yang bukan? Nah ini di area-area itu yang kemudian jadi interest saya. Jadi waktu itu bacaan saya lebih kayak melebar gitu ya, bukan di dunia bisnis lagi sebetulnya, tapi untuk belajar itu saya malah harus baca di beberapa bidang tetangga gitu ya, sosiologi, antropologi gitu. Justru malah meluas sekali Pak ya. Akhirnya yang dibahas terkait family business itu malah tidak bisnisnya, tapi ada hal-hal yang lebih penting lain seperti budaya di keluarga seperti itu Pak ya. Betul. Nah di belakang ini sepertinya buku-buku Pak Rocky semua Pak ya. Iya, ini beberapa koleksi gitu ya ketika saya S2, S3 dan beberapa juga yang lebih baru gitu ya. Sengaja memang untuk ya daripada cuma nganggur di rumah gitu kan. Why not udah ya taruh sini, mungkin ada orang yang penasaran atau bisa dibacaan gitu. Nah, Pak Rocky sendiri ada nggak satu buku yang Pak Rocky sangat sukai dan mempengaruhi pemikiran Pak Rocky sejauh ini gitu? Oke, saya mesti lihat dulu ya. Saya coba ya. Kalau satu buku, mungkin saya akan pilih Tradisi nih dari Edward Shields. Dia dari bidang sosiologi gitu ya, dan sebetulnya kenapa ini inspiring baru ketahuan setelah saya itu S3. Ketika saya S3, saya kan bidang subjek yang saya teliti adalah family business, terutama adalah hotel. Ini hotel industri di Luxembourg. Saya ketemu dengan para owner gitu ya di sana, termasuk beberapa itu yang sudah umurnya 100-an tahun lebih gitu kan. Di sana saya menemukan kayaknya ada hal menarik dari family business ini, yang itu kemudian saya ketemu namanya tradisi gitu kan. Dan kalau ketika saya baca literatur di bidang bisnis maupun family business, nggak banyak ternyata yang berusaha mengupas apa sih tradisi itu gitu. Akhirnya saya coba cari ya tadi di bidang yang lain, sosiologi, ketemulah satu buku ini yang ini kayaknya klasik tahun berapa ya, 893 atau 8183 nih buku ini. Ketemu langsung saya ibaratnya berpedoman dari sini gitu. Saya baru ternyata ada elemen-elemen yang justru di bidang manajemen itu harus banyak belajar dari bidang lain gitu. Nah ini. Berarti kalau kilas balik ke perjalanan menemukan buku yang sangat Pak Rocky sukai ini, Pak Rocky perjalanannya ketemu dengan research interestnya atau tes dalam menyusun disertasi dulu atau tesis dulu, baru menemukan buku ini, atau buku ini dulu baru penyusunan tesis atau disertasi itu Pak? Ini ketemu di tengah jalan. Jadi waktu itu saya itu sudah ketika S3 udah jalan setengah jalan gitu ya. Saya itu kan 4 tahun ya, 2014 mulai 15-16, kemudian ada titik di mana ketika saya nulis disertasi itu supervisor saya bilang, ini tesismu nih nggak ada yang baru nih gitu ya. Semua waktu itu saya menggunakan konsep namanya budaya culture. Saya terjebak di semua hal kemudian bisa menjadi budaya, terus apa yang baru gitu. Saya mikir, waduh gimana ya ini. Saya bisa ada dua pilihan, mau lanjut terus gitu ya dengan resiko ya tadi nggak ada kebaruan di disertasi saya, atau saya pindah ke arah lain yang itu mungkin ada hal yang baru tapi ngulangi dari nol lagi, atau setidaknya ada sebagian yang saya buang gitu kan. Kemudian saya coba pilihan kedua itu ya udahlah saya akan coba restart lagi, tapi akan saya cari dari lapangan, dari riset saya itu apa sih yang betul-betul konsep yang menarik. Ketemulah tradisi ini gitu ya. Nah waktu itu jadi di tengah perjalanan baru ya saya nyari buku ini dan ketemu di tengah perjalanan itu. Kalau boleh tahu waktu itu dari berapa banyak buku yang telah Pak Rocky baca terkait disertasinya Bapak itu, akhirnya ini buku yang oke banget buat disertasi Pak? Ya macam-macam sih. Jujur saya berangkat itu dari kalau baca kan banyak juga yang nggak harus buku juga, bisa artikel ya jurnal. Ada satu lagi buku yang saya tulis mungkin ini nih. Ini tahun 2000 berapa? 15 ya mungkin. 2015. Di sini saya ada satu book chapter yang saya tulis di sini juga, kontribusi tentang perspektifnya budaya gitu ya.
ini juga untuk ngasilin chapter itu banyak bacaan juga gitu kan ya, untuk jadi pondasinya. Jadi macam-macam bacaannya itu kan. Jadi jujur ketika saya harus bergeser tuh kayak ngerasa terus yang kemarin buat apa gitu. Karena harus ibaratnya teman-teman melakukan tesis sudah setengah jalan terus harus pindah gitu kan ya. Ini kan satu hal yang kemudian mungkin ngerasa what a waste gitu. Terus saya pikir maybe mungkin akan berguna di satu saat nanti, tapi kalau saat ini saya lihat dari lapangan yang menarik tradisi ini, ya udah saya akan pindah kemudian ke konsep ini gitu. Apa kemudian yang dari buku tradisi ini yang tiba-tiba bikin Pak Rocky itu begitu yakin ini akan menjadi kebaruan di disertasi Pak Rocky seperti itu, Pak? Oke, menarik nih. Coba kalau kita ini ya tanya gitu, sebenarnya tradisi itu apa sih gitu. Dengan apa bedanya tradisi dengan budaya, sama enggak? Dan pertanyaan kemudian kayak oh iya ya, bedanya apa gitu. Nah di sini dia punya satu definisi yang menurut saya menarik, yang itu membedakan antara apa itu tradisi, apa itu budaya. Memang budaya berpijak pada tradisi ya. Tapi tradisi itu adalah hal ya. Nah hal ini bisa macam-macam ya. Mau itu hal fisik mau non fisik gitu ya, intangible atau intangible, yang sudah melewati misalnya suksesi atau passover dalam beberapa generasi. Dan hal itu menjadi tradisi ketika sudah setidaknya 3 generasi. Kemudian ini definisi yang saya pikir saya butuhkan nih gitu kan. Sehingga saya bisa membedakan antara apa yang dimaksud atau yang bisa kita definisikan sebagai tradisi dan apa yang kemudian hanya sebagai budaya gitu. Nah itu kemudian saya dalami dari situ. Menarik sekali. Nah kalau misalnya dalam perjalanannya nih Pak, ketika Pak Rocky akhirnya menemukan sisi menarik dari buku ini, ada nggak practical story penerapan dari apa yang ada dalam buku ini dalam perjalanan profesional Pak Rocky, Pak? Ya. Lebih ketika saya memahami kenapa kok di family business itu mereka merasa kayak tradisi itu kayak beban gitu ya. Terutama mereka yang sudah generasi ke-3-4 ya. Mereka meskipun ibaratnya nenek moyang mereka gitu ya, generasi 1-2 itu udah nggak ada di mereka, tapi mereka merasa kayak ini saya harus menanggung beban ini nih gitu kan. Kalau bisnis ini sampai kemudian bangkrut, maka saya akan malu gitu ya. Saya akan menanggung dia akan merasa sangat bersalah gitu. Ya, saya punya hutang terhadap generasi sebelum saya. Nah ini kemudian kok bisa sih orang tuh merasa seperti itu gitu. Untuk sebenarnya orang-orang yang sudah nggak hidup lagi sebetulnya. Kan dia bisa aja untuk saya yang punya bisnis sekarang itu kan mau pindah arah kemanapun terserah saya. Tapi praktiknya adalah bisnis semakin lama, semakin tua bisnis itu semakin kayak ada beban bagi generasi penerus itu kan. Apalagi kemudian yang generasi sudah sampai 6, 7, 8 itu kan. Nah ini saya memahami bahwa itu memang seperti itu karena bahwa dalam family business mereka itu punya satu keberlanjutan kayak ada cerita gitu kan, narasi. Bahwa visi ini ada visi keluarga gitu. Jadi ketika mereka memutuskan sesuatu itu tidak hanya kemudian pertimbangannya adalah rasional untuk rugi. Tapi mereka rela untuk yaudah saya rugi nggak apa-apa. Yang penting saya tuh membawa misi kakek nenek saya gitu ya. Orang tua saya, generasi sebelum saya ini ada misi besar yang saya harus bisnis kalau bisa harus jalan. Jangan sampai tutup gitu kan. Meskipun mereka rugi gitu. Nah ini saya jadi paham ada pertimbangan itu karena ada tradisi gitu. Mungkin bagi orang yang di luar family business masa kalau profit and loss ya udah close gitu kan, selesai. Tapi kalau bagi di sini enggak gitu. Apalagi memang menarik sekali Pak ya kalau memang ada pemikiran-pemikiran tersebut yang diceritakan di buku ini. Tapi kalau misalnya kita melihat fakta di lapangan Pak ya, bagaimana orang itu terlahir untuk melanjutkan bisnis keluarganya, namun ternyata memang dia tidak memiliki ketertarikan di bidang bisnis dan akhirnya mau tidak mau, apalagi dia cuma satu-satunya itu. Betul. Bagaimana tanggapan Pak Rocky terhadap hal tersebut, Pak? Betul, itu jadi case yang menarik ya. Ketika ada suksesor atau calon suksesor kemudian dia tidak punya interest itu kan. Yang pertanyaan kemudian apakah keberlanjutan bisnis ini harus dalam bentuk keterlibatan anak gitu ya dalam manajemen, atau bisa dalam bentuk lain, mungkin dia punya ownership gitu ya, tapi yang manage orang lain, kita sebut sebagai profesional, bisa juga gitu. Atau dia untuk sementara silahkanlah kerja di luar gitu ya, tapi one day
kamu akan kembali ke sini untuk melanjutkan. Nah itu juga bisa jadi alternatif itu. Jadi tergantung juga apakah orang tua ini cukup bisa menanamkan values dari family business itu sehingga anak itu punya keinginan untuk melanjutkan itu kan. Karena resikonya kalau kita lihat family business itu kan ada akumulasi kekayaan itu ya. Kalau itu kemudian hilang, ibaratnya eman-eman itu. Bagi generasi penerus sebenarnya itu menjadi modal dia. Kenapa enggak daripada buat dari nol dia melanjutkan yang sudah ada ya. Bisa jadi satu keuntungan juga gitu. Tapi di realitanya nggak semua juga punya minat gitu. Betul. Dan kalau misalnya boleh direkomendasikan, buku ini akan sangat cocok mungkin untuk para pendengar baca ini. Buku ini akan sangat cocok buat mahasiswa dengan karakteristik seperti apa, Pak? Mungkin bagi para pelaku family business kali ya, yang itu mungkin generasi kedua gitu ya. Kalau generasi satu mungkin masih kuat jiwa entrepreneurship-nya. Itu juga saya melihat ada buku lain tapi nggak di sini. Dia punya pepatah ini. Kita sering punya pepatah generasi pertama membangun, generasi kedua membesarkan, generasi ketiga menghancurkan. Gitu. Ternyata itu nggak hanya pepatah di Indonesia aja. Itu di berbagai belahan dunia tuh ada tuh, di bahasa Italia ada, bahasa Inggris ada, bahasa Cina bahkan ada. Fubuko Sandai saya nggak tahu bahasa pronunciation-nya tapi ada tuh. Artinya bagi penerus gitu kan ya, atau bagi generasi yang sudah tidak melihat ya bagaimana usaha ini dibuat awalnya, akan sangat mudah kemudian untuk merasa semua ini kan given ya, ini sudah established macam-macam. Jadi bagi mereka akan kalau saya lihat dengan memahami ini akan lebih bisa mengapresiasi sih dari generasi sebelumnya itu, dan kenapa tradisi itu merasa berat ya, atau terasa berat itu. Dan sebetulnya tidak harus saklek juga, ada ruang sebetulnya untuk kemudian menyesuaikan dengan adaptasi di situasi saat ini gitu. Menjadi menarik kalau kita melihat pada faktanya memang menjalankan bisnis itu perlu adanya keahlian gitu Pak ya di bidang bisnis. Dan kalau misalnya dalam family business, keterpaksaan itu ada faktor-faktor keterpaksaan dalam menjalankan bisnis seperti itu Pak ya. Betul. Nah, dalam buku ini juga mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana buku ini bisa menjelaskan atau mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut Pak. Oke. Ini sebetulnya buku ini lebih angle-nya sosiologi ya, dan dia tidak saklek di family business gitu. Artinya dari sini saya sih melihatnya dia memberikan insight gitu tentang tradisi itu sebetulnya nature-nya apa sih. Nah bagi family business ini jujur saya juga sedang terlibat juga dengan teman-teman di satu grup ya, namanya Tradition and Heritage Renewal and Innovation in Family Enterprise, atau kita singkat Thrive. Itu untuk mengulik sebetulnya ini kita kayaknya perlu satu karya deh yang itu menjelaskan gitu kan, bagaimana suksesor itu ya tadi dalam menerima tradisi bisa survive gitu ya, bisa thrive. Nah untuk tadi yang bagaimana generasi penerus ya, untuk yang atau keterpaksaan tadi ya, ini masih subject to analysis kalau dari saya ya, tidak langsung dari buku ini, tapi ini kayaknya kami justru perlu mengulik lebih dalam sebenarnya gimana sih untuk terutama di case-case di mana itu sudah generasi yang banyak gitu kan, mereka itu pasti ada dinamika di para anak-anaknya itu kan, tidak semuanya mau ya, bagi mereka yang mau atau bagi mereka yang sampai generasi berikutnya kok bisa, ini kita pengen kulik malah gitu. Menarik gitu. Dan selanjutnya tapi pada faktanya kan di para pendengar baca ini kan tidak semuanya senang nih Pak membaca buku. Nah mungkin Pak Rocky ada rekomendasi buku yang mungkin bisa men-trigger nih para pendengar baca agar mereka menjadi minat untuk membaca buku Pak. Baca apalagi di era sekarang ya, kalau dibanding dengan distraksi lain akan sangat tidak menarik sebetulnya. Ya, Anda mungkin lebih mudah untuk scroll TikTok, tanya ChatGPT, itu sangat berat untuk knowing what is. Artinya it's a challenge gitu kan. Tapi ya tapi itu harus dimulai, karena baca itu adalah ini, kalau kamu sering baca, kamu akan lebih bisa untuk menulis. Nggak akan bisa kamu nulis bagus kalau nggak pernah baca. Gitu kan. Artinya writing and reading itu dua hal yang saling punya feedback gitu kan.
Nah, artinya reading harus dimulai. Kalau nggak pernah baca nggak akan bisa nulis. Nah, gimana untuk bacanya? Berangkat dari buku yang nggak usah tebel-tebel kayak gini ya, tipis-tipis aja deh gitu ya. Ya, di sini saya ada beberapa koleksi yang itu tipis banget gitu ya. Mungkin selesai 30 menit gitu kan. Itu dulu deh, gitu kan, baca dulu. Karena komitmen waktunya mungkin lebih sedikit, ya Anda mungkin lebih mau untuk tune in. Itu satu. Kemudian kedua adalah baca nggak harus selesai kok. Disangka kemudian semua ini saya selesai juga semua bacanya ya. Sebagian tuh baru sampai tengah kemudian ada buku lain bagus pindah gitu kan ya. Artinya seringkali kita terintimidasi kayak wah buku ini gede banget nih harus saya habisin semuanya, enggak juga gitu. Mungkin sekarang baca sedikit nanti yang ya pindah ke yang lain tapi habit untuk baca itu harus harus jalan gitu. Nah, mungkin itu sih. Kalau tadi Pak Rocky cerita mulai bertemu buku ini adalah di tengah proses penyusunan disertasi. Nah, ada nggak sih Pak aktivitas-aktivitas lain yang mungkin selain penyusunan tesis atau disertasi gitu yang bisa men-trigger para pendengar Baca untuk bisa lebih berminat atau rajin membaca seperti itu Pak? Ya, seringkali ini juga perspektif saya. Saya cenderung punya pandangan yang skeptis atas manajemen dalam arti normatif gitu kan. Orang bicara leadership, orang bicara macam-macam kayak wow gitu. Saya melihat pasti ada sisi gelapnya nih gitu. Dan saya ada keingintahuan atau curiosity gitu yang kemudian itu perlu dipelihara. Nah, untuk bagaimana ya tadi ya untuk di luar ini ya, saya sebenarnya tertarik ke hal yang sifatnya tadi non mainstream ya, yang sifatnya kritis gitu. Ada satu buku menarik nih, mungkin saya coba ambil juga. Ini nih. Ini ya. Ini The Man Who Broke Capitalism, ini nggak ada sangkut pautnya sama minat saya ya. Dia ngebahas si Jack Welch ini si ex-CEO-nya GE yang ternyata banyak yang dia lakukan itu adalah ibaratnya eksploitatif gitu. Soalnya kita di business school kan sering diajari GE Matrix atau apalah GE sebagai case study yang best practice. Saya terus skeptis gitu. Ya, ketika ada hal yang seperti ini, wah ini kayaknya menarik nih, saya pengen tahu nih. Jadi saya coba kemudian baca gitu. Jadi meskipun itu tidak berkaitan dengan riset saya gitu ya, tapi ketika ada angle yang itu ya tadi kalau saya sih lebih pada sudut pandang kritis ya, yang kemudian mengungkap sisi gelap dari sesuatu. Nah itu saya pengen tahu tuh, saya penasaran. Kemudian saya coba beli deh bukunya, coba baca gitu. Dan ketika flashback ke kisah perjalanan profesionalnya Pak Rocky tadi, kemudian Pak Rocky menjelaskan kalau justru malah tidak terlalu tertarik kalau misalnya bisnis itu kaitannya dengan uang. Nah, kapan hal tersebut terjadi Pak? Dan beralih ke yang hal-hal di luar uang dalam bisnis, padahal dalam bisnis kan pastinya uang sangat core utamanya itu uang Pak ya. Betul. Dan nggak tahu nih, saya mungkin juga ikut berdosa juga ya di bisnis school kemudian berkontribusi untuk kita harus profit. Nggak tahu ya, mungkin ini kalau saya merefleksikan kembali ke minat saya ya kalau ketika kemarin setelah selesai S3 pun saya merasa kalau bisa S3 lagi saya mau ambil S3 itu filosofi sebetulnya atau filosofi Jawa lah gitu. Bahkan ya karena benar-benar nggak ada minat gitu ke keuangan, profit gitu ya, ke finance lah. Ini bisa jadi personality bisa jadi ya, tapi saya sih melihat saya tertarik ke hal yang sifatnya tadi mengkritisi gitu ya, kemudian ada angle-angle yang non mainstream lah, karena kalau mainstream itu udah banyak orang yang support gitu kan. Justru kita pengen ini ada penyeimbangannya nggak sih gitu kan, jangan-jangan apa yang kita sangka itu baik nggak baik gitu, hal yang kita sangka itu benar nggak benar. Nah saya pengen ada penyeimbangan ini sehingga saya penasaran aja baca di bidang-bidang yang lain gitu ya, di luar bisnis gitu. Menarik Pak, menarik. Jadi ada nggak sih Pak yang Bapak pernah lihat atau temukan gitu terkait bisnis gitu ya, dan menjadi menarik untuk mengulik di luar sisi uangnya yang mungkin kita semua akan juga kulik nanti Pak, para pendengar Baca tertarik untuk mengulik gitu Pak? Iya, mungkin gini, kita jangan mereduksi bisnis itu hanya pada profit making saja. Saya pikir ya bahwa bisnis itu kan juga entitas sosial gitu kan. Itu tempatnya orang yang berinteraksi, itu juga sebagai entitas politik ya, banyak power play di sana. Itu juga entitas budaya, bagaimana kemudian nilai-nilai itu ditanamkan.
Jadi untuk mengapresiasi kekayaan dinamika itu kalau hanya dari lensa manajerialistik ya dan profit making, saya rasa kok tipis sekali gitu kan. Dan itu ini juga sebagai balancing juga, karena kalau kita hanya tadi profit making kemudian kita growth ya, saya kembali bertanya apakah memang bisnis harus growth ya gitu kan. Sejauh apa sih bisnis bisa growth itu? Kalau semuanya kemudian ya growth gitu kemudian endlessly gitu kan, at what cost gitu? Bisa nggak kita kemudian merasa ini sudah cukup kok gitu kan, this is enough gitu kan, kemudian kita mungkin maintain di level ini gitu. Alih-alih kemudian ya memaksa untuk oke, setiap tahun kita akan growth 10% gitu kan. Karena praktiknya yang terjadi adalah ya untuk mencapai itu banyak yang kemudian melakukan praktik-praktik yang mau dia mungkin ngerusak lingkungan ya, dia eksploitasi orang gitu kan ya. Emang harus growth gitu. Makanya ini jadi sebenarnya agak ironis karena bicara di tengah sistem yang sifatnya kapitalistik gitu ya. Nah, itu yang kemudian saya ingin coba perluas sudut pandangnya, tidak hanya itu loh, kita bisa mengapresiasi bisnis itu ya di dimensi-dimensi yang lain gitu. Dan mungkin itu juga terjadi karena kita di sekolah bisnis diajarin kalau tujuan perusahaan adalah mensejahterakan para pemegang saham. Jadi ya mau tidak mau pada akhirnya tujuan mereka adalah uang seperti itu Pak ya. Betul, stockholder gitu ya, stockholder values gitu kan. Jadi ya ini yang kemudian saya kok ngerasa kalau saya diminta untuk terjun ke sana kok nggak ada passion gitu. Kemudian saya lebih menemukan energi ketika membaca yang di luar aspek itulah. Untuk menyeimbangkan bahwa bisnis is not just about profit making gitu. Menarik sekali ketika mendengar penasarannya Pak Rocky ini justru melihat bisnis secara a whole of business gitu Pak ya. Nah, saya cukup penasaran ini Pak dengan bagaimana Pak Rocky ini memunculkan curiosity. Mungkin para pendengar baca juga pengen memunculkan rasa penasaran yang mungkin saat ini mahasiswa saat ini curiosity-nya itu minim Pak seperti itu. Ya. Saya pikir curiosity itu currency penting yang membedakan kita dengan hewan ya saya pikir. Bahkan mungkin hewan juga pengen tahu tuh, kucing itu yang mungkin dia pengen tahu. Artinya itu yang kalau bagi saya sih itu yang membuat kita hidup ya. Kalau kita curious kita pengen tahu. Kalau kita pengen tahu kita akan merasa belum tahu gitu kan. Ya, yang bahaya adalah kita sudah merasa tahu kemudian kita abai. Ya. Saya pikir di dunia ini bukan masalahnya orang kita kekurangan orang pintar ya, tapi adalah sebenarnya banyak orang yang sudah tahu kemudian memilih untuk abai, untuk nggak mau tahu gitu ya. Kalau kita nggak mau tahu, nggak ada curiosity di sana gitu kan. Kalau nggak ada curiosity kemudian kita merasa mungkin arogan gitu ya, kita kayak kemudian ada tendensi untuk nanti eksploitatif terhadap pihak-pihak lain karena kita nggak mau tahu. Nah, saya pikir curiosity ini adalah cara kita untuk melihat bahwa dunia ini luas banget loh gitu ya. Banyak ilmu-ilmu di sana yang kita nggak atau belum tahu dan kita ini memang masih nothing lah gitu ya. Itu kalau kita udah ngerasa kayak kita tahu dan nggak mau tahu itu bahaya tuh. Nah, itulah sobat para pendengar baca caranya kita untuk bisa lebih mengaktifkan curiosity kita gitu. Nah, terakhir nih Pak, ada pesan-pesan buat para pendengar baca ini, apalagi di episode pertama nih Pak. Ya. Pesan-pesan teman-teman baca ya, sesuai dengan segmen kita adalah baca, maka baca gitu kan. Silakan Anda untuk baca pertama kali. Kedua adalah jangan terintimidasi oleh kalau Anda lihat buku mungkin waduh ini tebel banget gitu ya, mungkin Anda lebih gampang tidur kalau baca daripada tidur kalau main game gitu ya. Atau justru baca buat penghantar tidur Pak. Gitu, Anda insomnia baca buku langsung tidur gitu kan ya. Jangan gitu. Artinya pada intinya curiosity itu yang nanti membawa teman-teman untuk mau baca gitu kan. Dan baca itulah jendela kita untuk kemudian mengapresiasi dunia, itu aja sih. Kalau kita ingin lebih kaya dalam mengapresiasi dunia, maka baca. Nah, itulah teman-teman, kuncinya ada dua, curiosity dan baca adalah pembuka jendela dunia. Pak Rocky, terima kasih banyak atas insightful session pagi ini pada episode pertama baca kali ini. Nah, semoga ini cukup bisa men-trigger para pendengar-pendengar baca untuk lebih rajin membaca dan mengikuti episode-episode baca selanjutnya. Insyaallah.
Kalau kalian punya rekomendasi buku yang ingin dibahas atau dosen yang pengen kalian dengar, jangan lupa komen, subscribe, dan DM Instagram kami di MBA FIP UGM. Saya Denny Bagas Pradana, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode baca selanjutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you.